Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam video yang kali ini. Perkenalkan dulu buat yang belum kenal, nama aku Ifsiana Rizky Utami dengan NIM 4112321003. Di sini aku akan membagikan video mengenai, bisa ada yang tebak? Nah, di sini aku akan mengenalkan mengenai bahasa Python. Oke, kita mulai aja. Yang pertama yaitu nih. Oke, ini merupakan awal pengenalan bahasa Python oleh aku sendiri. Kemudian kita langsung lanjut aja. Di sini outline pembahasannya yaitu atau materinya yaitu eh, yang pertama ada apa itu Python, lalu kenapa sih kita harus belajar Python, terus yang ketiga ada pengenalan Python, dan yang keempat ada contoh program. Di sini kita mulai dari yang awal, apa itu Python. Nah, apa sih Python itu? Di sini dijelaskan bahwa Python adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk general purpose programming dan termasuk dalam kategori high level programming language. General purpose programming dan high level programming itu apa sih? Nah, di sini Python sebagai general purpose programming language di sini digunakan untuk berbagai macam permasalahan. Contohnya yaitu pengembangan aplikasi web ataupun mobile yang biasa kita gunakan seperti di Google Play Store, itu juga termasuk menggunakan bahasa Python juga. Lalu selain itu uh, dapat digunakan pada data science, data analysis maupun data engineering, yang mana itu termasuk ke dalam pekerjaan yang sangat-sangat worth it di era modern ini, dan lain sebagainya. Terus Python masuk ke dalam kategori high level programming, masuknya yaitu bahasa pemrograman Python ini mudah untuk dibaca dan dipahami oleh manusia. Nah, for your information, pemrograman bahasa Python ini diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 sebagai sebuah proyek open source. Nah, lisensi dari Python ini yaitu bersifat open source, atau dengan kata lain, setiap orang dapat menggunakan dan mengembangkan program komputer menggunakan bahasa pemrograman Python dengan tujuan komersial maupun non-komersial. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus belajar Python? Nah, dari berbagai alasan, di sini akan aku jabarkan mengenai 3 alasan kita harus belajar bahasa Python. Yang pertama yaitu bahasa Python ini dapat banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar sekarang ini. Di mana di era digital khususnya banyak sekali perusahaan-perusahaan maupun marketplace dan lain sebagainya yang beralih dengan menggunakan online, dan online tersebut atau berbasis internet tersebut kita dapat menggunakan atau mengembangkan web atau aplikasinya dengan bahasa Python. Jadi sangatlah worth it ketika kita akan mempelajari bahasa Python. Kemudian yang kedua tuh, bahasa Python itu merupakan bahasa yang sederhana. Nah, ketika kita mempelajari bahasa Python tuh tidak perlu
takut untuk susah memahaminya. Jadi karena bahasa Python ini bahasa yang sederhana, jadi sangatlah worth it untuk dipelajari buat teman-teman semua yang menonton video ini. Terus yang ketiga, cepat dan efektif. Nah, di sini masih berhubungan dengan alasan yang nomor dua, yaitu sederhana. Karena bahasa Python ini sederhana, maka kita dapat mempelajarinya dengan waktu yang cepat, tidak perlu membutuhkan bertahun-tahun untuk dapat menguasai belajar bahasa Python. Jadi sangatlah worth it dan efektif. Kemudian kita lanjut ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu pengenalan Python. Apakah kalian siap? Tentu aja siap dong, pastinya. Nah, di sini yang pertama pada bahasa pemrograman Python ini ada suatu library Python, di mana library yang sering digunakan ketika kita menggunakan bahasa Python. Apa aja sih library-nya? Nah, di sini ada Sklearn, lalu Seaborn, Scipy, Pandas, Matplotlib, NumPy, dan Python sendiri. Sepertinya pusingnya kalau dengar ini semua. Ini apa sih, kok bahasanya tuh susah. Nah, di sini aku mau jelasin satu persatu penjelasan dan kegunaannya. Yang pertama, NumPy. NumPy atau Numerical Python merupakan library yang memudahkan dalam pendefinisian array 1D, 2D, 3D maupun ND. NumPy sendiri dapat digunakan untuk komputasi aljabar linear. Terus yang kedua ada Scipy. Scipy atau Scientific Python merupakan library yang melengkapi NumPy ini. Nah, untuk keperluan komputasi saintifik, lanjut ya. Seperti contohnya yaitu integrasi dan diferensial numerik maupun aljabar linear lanjutan. Terus yang ketiga ada Pandas. Nah, Pandas sendiri yaitu library untuk pengolahan data dalam bentuk tabular atau contohnya Excel maupun yang lainnya, yang merupakan pustaka umum yang digunakan dalam prakteknya bagi data scientist dalam mengolah data dari berbagai sumber seperti file CSV, Excel, SQL, Google BigQuery, SAS, SPSS, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke Matplotlib. Apa sih Matplotlib itu? Nah, Matplotlib itu digunakan untuk visualisasi dari data dalam bentuk grafik ya, teman-teman, seperti 2D maupun 3D. Contohnya yaitu ketika kita akan menggunakan grafik line chart, histogram, bar chart, jenis-jenis yang lainnya. Kemudian ada Scikit-learn. Scikit-learn yaitu Scipy toolkit yang digunakan atau ditujukan untuk menghasilkan model prediktif dengan menggunakan machine learning. Jadi ini tuh untuk memprediksikan ketika kita belajar machine learning, kita juga bisa menggunakan bahasa Python. Nah, yang terakhir nih, ada Seaborn. Seaborn tuh yaitu library yang dibuat dari Matplotlib ini dan ditujukan untuk visualisasi data dengan grafik statistik dengan warna yang menawan dan terintegrasi dengan baik dengan library Pandas juga. Nah,
Sebenarnya itu les library di bahasa Python ini tidak hanya ini aja ya teman-teman. Sebenarnya itu masih banyak yang lain yang mempunyai kemampuan yang sama atau lebih dari yang telah dijelaskan tadi. Nah, tetapi les library yang ini kita pelajari tadi merupakan list library dasar yang wajib dikuasai oleh teman-teman semua ketika mempelajari bahasa Python pemula dengan data science sebelum menggunakan library lainnya. Kemudian selanjutnya ada struktur bahasa Python. Nah, struktur bahasa Python ini ada 6, yaitu ada statement, variable, literals, operators, wait space, dan comments. Di sini akan aku jelaskan lagi satu persatu. Yang pertama adalah statements. Nah, statement sendiri yaitu instruksi yang diberikan secara baris per baris untuk dijalankan oleh program. Kemudian ada variables, yaitu pengidentifikasian yang digunakan untuk menampung sebuah data ataupun informasi. Ketika kita mempunyai sebuah data atau informasi, kita dapat menggunakan struktur variables pada bahasa Python, yaitu pengkodingannya. Kemudian ada literals. Nah, ketika data atau informasi tersebut sudah dipunyai, nah maka kita dapat menggunakan literals untuk mengisi suatu variabelnya. Jadi ini saling berhubungan. Nah, kemudian ada operators. Di sini operators yaitu simbol-simbol yang digunakan untuk mengubah suatu nilai dari satu variabel dengan melibatkan satu atau dua ataupun lebih variabel dan literals tadi. Kemudian white space. White space sendiri adalah suatu spasi atau tabulasi di mana sebentar, mohon maaf, di sini white space ini yaitu suatu spasi maupun tabulasi yang mana pada bahasa Python ini memiliki makna khusus untuk menandai serangkaian blok dalam kode Python. Jadi ketika kita melakukan coding di bahasa Python, untuk spasi maupun lainnya itu harus diperhatikan karena itu sangat-sangat dapat membuat kode-kode yang sudah kita tuliskan itu menjadi error ketika kita tidak menggunakan dengan tepat. Kemudian yang terakhir ada comments. Nah, comments sendiri merupakan sekumpulan teks yang dituliskan di dalam sebuah program yang tidak akan mempengaruhi hasil dari suatu program sendiri. Jadi itu comments itu kita dapat menulis dengan menggunakan tanda pagar, di mana itu tidak mempengaruhi dari program-program kode-kode yang sudah kita tuliskan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari contoh programnya. Kita inikan dulu. Sebentar. Tunggu ya sebentar teman-teman. Nah,
Oke, kita lanjutkan. Nih. Nah, ini merupakan contoh program yang awal. Ini kita melakukan coding yang pemula aja, yang mudah-mudah. Di sini awal menggunakan bahasa Python, yaitu kita dapat melakukan menulis kode dengan ketika ingin melakukan print atau memunculkan kalimat maupun yang lainnya, kita dapat menggunakan kata print sebagai kode programnya. Di sini kita akan menuliskan print hello world ya teman-teman. Sebenarnya ini aku hapus dulu. Jadi kita akan menuliskan dari awal. Print world. Nah, di sini juga ada, misalkan saya aksara baru belajar Python, ini juga sama, kita tuliskan seperti hello world tadi, lalu kita run untuk melihat hasilnya. Nah, di sini ini hasil dari kode tadi, dan di sini muncul output hello world dan saya aksara baru belajar Python. Mudah kan teman-teman ketika buat belajar bahasa Python ini? Nah, kemudian kita dapat belajar lagi. Nah, variabel nih, yang tadi di dalam struktur bahasa Python ini. Misalkan kita di sini ada syarat-syarat khusus ketika mendeklarasikan suatu variabel. Nah, yang pertama yaitu nama dari sebuah variabel harus dimulai dengan huruf kecil semua ketika kita menggunakan huruf kecil, dan menggunakan huruf kapital semua ketika kita awal menggunakan huruf kapital. Atau karakter garis bawah atau underscore, dan tidak dapat dimulai dengan angka 0 sampai 9. Yang kedua yaitu variabel hanya boleh mengandung karakter alfabet dan bilangan serta underscore. Misal A sampai Z, A sampai Z juga, dan underscore. Yang ketiga, variabel bersifat case sensitif, di mana diartikan bahwa variabel tinggi, tulisan tinggi menggunakan kapital semua, tinggi menggunakan kecil semua, dan tinggi menggunakan awalan huruf kapital, dan yang lain menggunakan huruf kecil. Di sini itu merujuk pada 3 variabel yang berbeda. Jadi walaupun kata-katanya merupakan kata tinggi semua, tetapi ini merupakan 3 variabel yang berbeda. Di sini aku sudah tuliskan tadi bilangannya yaitu 10, kita dapat sama dengan 10. Ini misal kita dapat menggunakan underscore kan, ini merupakan variabel. Ini merupakan variabel, ini merupakan variabel, dan ini merupakan variabel. Untuk string ataupun kalimat, kita menggunakan tanda petik 2, jangan dilupakan. Karena ketika tidak, maka hasilnya akan error. Nah, kita lanjut, submit aja. Nah, oke. Mungkin aku tambahin satu contoh lagi, yang tadi. Ini share. Nah,
Ini comments tadi ya, teman-teman. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan comments yaitu kita menggunakan tanda pagar nih. Ini termasuk tanda pagar ya. Nah, ini tidak akan mempengaruhi. Jadi perintah ini tuh nanti tidak akan muncul ketika bahkan yang muncul jadi yang di print saja. Ini tidak akan muncul ke dalam output. Yang muncul hanya yang pada baris ketujuh. Nih, ini merupakan outputnya. Nah, mungkin itu aja pengenalan bahasa Python kali ini. Mungkin dapat kita lanjutkan di lain kesempatan lagi atau di video selanjutnya. Oh ya, aku punya satu quotes dari salah satu tokoh ternama. Nah, nih. Nah, aku perbesar dulu ya teman-teman. Nah, di sini pikiran itu seperti otot. Semakin sering Anda latih, maka ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Menurut Aidon Koyenikan. Nah, di sini berarti semakin pikiran kita itu seperti otot, di mana semakin kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka apa yang akan skill-skill yang akan kita dapat itu semakin kuat dan dapat dikembangkan. Nah, itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa.